Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu agung nih, Mas Purwanto. Mas Purwanto ini breeder kura-kura sulcata ya, Mas ya? Kura sulcata. Sulcata. Sulcata ya, benar ya, kura-kura sulcata. Dan sulcata yang ada di Mahaswin Farm itu juga pemberian dari Mas Purwanto. Nah, kebetulan beliau lagi bertamu nih di sini. Nah, jadi teman-teman, sorry ya, aku agak sedikit kalem karena lagi sakit. Lagi down Mas kita. 2 hari kemarin nggak bisa bangun, terus ini sekarang udah agak sedikit fit, terus beresin data. Jadi Mas Purwanto kesini itu dia nggak ngomong-ngomong, tiba-tiba ujuk-ujuk datang. Mas, kita ke belakang yuk. Aku pengen nanya-nanya sesuatu tentang sulcata karena sulcata yang di belakang itu juga sampai sekarang belum nelur. Mungkin ada yang salah atau ada yang perlu tak benahi, aku dikandani Mas ya. Ya, Yuk. mari. Nggak apa-apa ya, kita ke belakang. Mari. Yuk teman-teman, kita ke belakang. Kita ngelihat kandang sulcata kita. Nah, kura-kuranya ini tak taruh di aviari Mas Purwanto. Jadi dia itu tak campur sama merak. Sebenarnya sih banyak teman-teman yang tidak merekomendasikan. Tapi yo piye meneh ya. Karena di sini kan mereka tak lihat sih nyaman-nyaman aja mereka. Kenapa dia bisa beda Mas dengan usia yang sama? Tapi perkembangannya jauh lebih cepat yang satu ini. Emang kadang satu tetasan pun untuk perkembangan nggak sama. Ada yang terlalu cepat, ada yang normal, ada yang agak lama juga. Tapi emang semuanya itu nggak selalu sama masalah pertumbuhan. Ya, ini juga dari Mas Purwanto ini. Ini si anu nih. Apa? Bagong, siapa? Sama jenenge Mas? Bagong ya. Nah, dengan pertumbuhan ini termasuk cepat atau biasa Mas ini? Kalau menurut saya udah lumayan bagus, lumayan cepat juga. Lumayan cepat juga ya. Kalau yang standar mungkin ada kendala nafsu makannya kurang bagus, kalah sama yang lain juga bisa. Bisa juga ya. Nah, ini juga kelihatan lebih gede Mas ini. Dari awal di sana itu ini lebih gede. Sayangnya dia suka berkelahi. Akhirnya ininya pecah nih. Pecah. Ya. Jadi aku kok kasihan. Nah, terus Mas Purwanto, aku mau nanya, apakah perbedaan percepatan pembesaran itu juga berpengaruh hitam-hitam ini lebih banyak daripada yang ini? Pengaruh nggak sih? Berpengaruh. Pengaruh ya? Pengaruh. Kalau kura-kura tumbuhnya terlalu cepat, dia cenderung lebih hitam. Karena ini di sela-sela skut yang tumbuh ini rata-rata dia hitam dulu. Jadi seiring dengan dia bertumbuh lebih cepat, dia hitamnya lebih banyak. Kalau yang dia lambat numbuhnya, dia cenderung lebih merubah warna, lebih cerah. Yang lama ini lebih cerah. Jadi dia akan beda di bentuk karapasnya ini. Yang lebih cepat tumbuh biasanya lebih hitam. Kalau yang lama ini biasanya lebih cerah. Jadi memang kita bisa lihat dia itu cepat besar atau tidak juga salah satu dengan kasat matanya karapas ini ya, namanya karapas ya Mas? Karapasnya ini lebih banyak hitamnya ya daripada yang cerah. Ya. Dan di umur segini udah bisa kelihatan jantan betina Mas? Cenderung kita bisa lihat dari bawahnya juga. Ada yang bisa, ada yang belum. Kadang segini. Kalau jantan ini lebih keluar. Ini mekar gitu ya? Mekar gitu ya. Terus untuk ekornya lebih panjang. Kadang ukuran segini masih bisa meleset. Susah juga meleset. Kayak ini belum mekar juga, tapi masih lebih ke betina, tapi nanti ke depannya belum tahu ya. Belum bisa akurat ya. Belum akurat. Ini juga belum bisa akurat. Nah, terus di sini kita belum juga produksi Mas. Kita belum bisa produksi juga di sini. Satunya mana ya? Nah, satunya sembunyi di sana tuh.
satunya sembunyi di sana. Nah, dengan kandang seperti ini tuh sebenarnya ideal nggak sih, Mas Purwanto? Kalau sebenarnya cukup bagus juga ya, cuman karena digabung dengan unggas, jadinya mungkin terganggu. Tapi menurut saya sih, kalau hewannya sudah terbiasa mungkin bisa juga. Oh, jadi tergantung si hewannya sudah beradaptasi apa belum ya Mas ya? Tergantung mental hewannya itu. Oke. Udah adaptasinya bisa nyatu apa enggaknya, soalnya tiap individu hewan itu beda-beda juga. Beda-beda ya, tergantung. Oh ya. Soalnya kita udah lama nggak produksi juga. Ngeliat teman-teman produksi kok ngiri aku. Punya saya itu ada yang mau dipegang, mau kayak apa. Kalau lagi kawin tetap lanjut ada. Ada yang kawin didatangi langsung turun juga ada. Jadi tiap hewan dengan mentalnya. Iya. Dengan kondisi yang sama di tempatnya Mas Purwanto, ada yang cuek-cuek aja, ada yang malu. Oke, berarti ada yang di tempat yang sama pun bisa membentuk karakter yang berbeda. Ya. Apalagi dengan situasi kayak gini yang akhirnya tidak bisa disamakan dengan di tempatnya Mas Purwanto ya. Wow. Jadi teman-teman Mas Purwanto ini memang bisa dikatakan sangat berhasil ya. Mas, dalam setahun Mas Purwanto itu bisa menghasilkan anak sulcata berapa tuh Mas? Dari 2 musim ini, 2 musim terakhir ini, 1 tahun beberapa induk di kandang itu kalau 300-400 ekor bisa. 300-400 ekor. Dan itu belum butir ya Mas ya? Belum. Bukan butir ya? Bukan. Itu ekor ya. Kalau berarti satu betina itu bisa bertelur berapa butir Mas? Untuk satu kelutnya itu rata-rata di 25. Tapi untuk rekornya kemarin sekali nelur itu bisa 36 butir. 36 butir berarti sebulan bablas terus ya? Sekali nelur keluar 36. Oh sorry, bukan unggas ya teman-teman, aku lupa. Kalau unggas itu kan sehari sekali atau 2 hari sekali ya. Kalau reptil seperti ini tuh sak brojolan. Ya, benar ya. Sekali gali keluar 36. Wow. Dan itu bisa sebulan berapa bulan sekali tuh Mas Purwanto? Sebulan sekali. Nelurnya? Iya. Sebulan 36, bulan depan 36 lagi. Iya. Selama setahun rekor punya saya itu 1 tahun nelur 10 kali. Rekor satu betina ya? Satu betina rekor 10 kali dalam setahun, dan satu brojolan kurang lebih antara 25 sampai 36. Sangar. Tuh, Mas Purwanto di sini tuh tak kasih makan kayak gini tuh bagus nggak sih? Bagus. Itu malah seratnya. Jadi di sini tuh tak kasih makan ini apa yang namanya nih? Rumput-rumputan apa jenenge? Hutan. Jadi karena di sini masih banyak hutan Mas Purwanto. Jadi kita masih ngasihnya yang kayak gini. Terus daun kayak gitu apa? Tales. Daun tales. Kadang ada breeder yang malah ngasih makannya itu lebih banyak rumput daripada sayur-sayur juga. Cuman kadang kan ada breeder yang tinggalnya di kota, nggak punya lahan. Akhirnya dia untuk makan full sayur, apa mungkin ada tambahan dari pelet-pelet. Tapi emang kalau lebih bagusnya lebih yang ke rumput-rumput. Ada juga breeder yang dia malah full rumput juga ada katanya, yang dikondisikan dengan alam aslinya. Tapi di sini dia kadang-kadang makan bareng sama merak, Mas Purwanto. Jadi kita kadang-kadang ngasih makan merak tuh di mangkok-mangkok ini. Nah kita kasih pakan fur, katul, terus polar, terus kangkung, sayuran. Dia ikut makan. Nggak masalah. Efeknya apa Mas Purwanto? Nggak ada masalah. Yang penting emang dia apa yang ada di hadapannya, kalau menarik dimakan. Kadang kalau tempat saya itu ada sampah plastik pun kalau nggak ketahuan kadang ikut kemakan, nanti pupnya itu keluar utuh itu. Keluar, ya? Tapi nggak masalah selama pencernaan dia lancar, nggak ada kendala.
itu nggak jadi masalah. Nah, untuk memperlancar pencernaan tuh apa? Pakannya apa, Mas Purwanto? Untuk menjaga pencernaan kura-kura ini cenderungnya lebih ke suhu. Dia pencernaan reptil kan bergantungnya ke suhu matahari. Matahari ini ya. Nah, dia kalau pengalaman saya selama ini lebih ini lebih ke matahari. Jadi kalau dia matahari muncul pasti dia langsung berjemur. Karena pencernaan dia itu lebih bergantungnya mengandalkan matahari lah. Iya. Kalau masalah apa yang dia makan itu masalah rumput atau itu Seleranya dia ya. Kura-kura sama pemiliknya mau di sistem sesuai habitatnya apa. Soalnya aku juga banyak dapat komentar dari teman-teman yang pelihara kura-kura. Oh, jangan dikasih fur ayam, nanti apa itu? Berak putih itu apa, Mas? Uretes itu itu nanti kena itu bla 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 bla. Aku sih ya tak dengerin, maksudku karena aku juga masih belajar tak dengerin juga, tapi karena kesibukan saya dan belum ada kandang khusus untuk kura-kura, akhirnya ya masih tak taruh di sini sih. Dan alhamdulillah sudah berapa lama ya di sini ya? Ada mungkin setengah tahun di sini, dan mereka hidup berdampingan dengan merak dan makan bareng. Dan alhamdulillah ya berak putihnya tetap keluar sih, Mas. Maksudnya nggak sampai jadi batu. Sebenarnya intinya ke asupan air juga sih. Jadi emang untuk kura jenis sulcata ini tidak boleh terlalu tinggi makanan yang mengandung protein. Karena nanti kalau nggak tercerna, larinya ke uretes itu. Kalau nggak bisa keluar nanti jadi batu. Kalau di kura namanya bladder stone. Nah, tapi kalau di asupan airnya mungkin seminggu sekali dikasih buah, atau dalam kesehariannya dia asupan airnya mungkin minum atau buah itu bagus, nanti akan keluar sendiri. Ya. Emang tetap kalau saya kuncinya di matahari. Selama dia berjemur, terus suhu kandangnya terjaga, nggak masalah itu. Pasti akan keluar dengan sendirinya. Udah berak putihnya itu. Berak putih itu pasti akan keluar. Soalnya kalau di ayam kan berak putih itu penyakit. Kalau di kura-kura memang harus keluar ya. Harus keluar, dan itu kalau asupan air dan pencernaannya lancar pasti keluar. Iya. Wow, keren banget. Keren. Nah, Mas Purwanto, kedepannya itu Mas Purwanto masih mau melihara kura-kura jenis apa lagi? Kalau impiannya banyak ya. Untuk selama sekarang ini kepengennya masih di jenis forest atau kura hutan, terutama yang dari Amerika. Sekarang baru mendalami jenis redfoot sama cherryhead. Udah punya? Udah, tapi belum mencapai size induk. Baru cari-cari lah. Nanti kapan-kapan kita mampir ke tempatnya Mas Purwanto ya. Aku sudah bolak-balik janji. Bolak-balik janji mau ke mana? Boyolali, Mas. Boyolali buat mampir di penangkarannya Mas Purwanto buat belajar ternak kura-kura. Tapi sekali lagi masalah kita selalu waktu, teman-teman. Golek alasannya selalu mainnya di waktu. Oke, teman-teman. Keren banget ya Mas Purwanto main ke sini, dan kita alhamdulillah dapat ilmu banyak banget dari Mas Purwanto. Mudah-mudahan sulcata yang ada di Masin Farm bisa berkembang biak seperti di tempat Mas Purwanto. Setahun bisa sampai 10 kali brojol. Keren banget. Dan saya pikir kura-kura sulcata itu musiman. Ternyata musim bisa diatur sama Mas Purwanto. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi, salam lestari. Cek it out.